Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya datang lagi untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya seputar tentang rasa takut dan cemas itu. Perlu dipahami bahwa sebenarnya rasa takut dan cemas itu ya adalah hal yang wajar terjadi pada diri kita sebagai manusia. Karena rasa takut itu merupakan bagian dari emosi dasar manusia yang pasti ada di dalam diri manusia itu sendiri. Rasa takut, ya, kebalikannya rasa gembira, rasa senang juga, terus marah, ya, berani, itu merupakan emosi dasar manusia. Nah, perlu diketahui sahabat bahwa rasa takut sebenarnya bukan merupakan suatu perasaan yang tiba-tiba muncul, akan tetapi suatu perasaan yang muncul pada diri individu karena individu tersebut tentunya merasakan adanya suatu ancaman, ya, adanya suatu ancaman yang sudah dipahami dan diketahui sebelumnya. Baik ancaman tersebut merupakan ancaman eksternal dari pihak luar dirinya maupun ancaman secara internal, artinya sesuatu yang ditakuti itu melekat ada pada diri individu tersebut, ya. Satu contoh, umpama sekarang yang secara internal yang saya maksud tadi adalah individu tersebut memiliki suatu penyakit kulit, ya, atau ada benjolan lah di bagian paha yang rasanya sangat sakit di situ. Nah, di sini adalah hal yang wajar jika individu tersebut merasakan adanya ketakutan kalau umpama dari benjolan tersebut pada gilirannya nanti adalah merupakan cikal bakal penyakit yang sangat berbahaya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Secara eksternal, umpama individu tersebut diancam oleh seseorang apabila bertemu nanti di suatu tempat akan dipukul. Nah, adalah hal yang wajar apabila individu tersebut merasakan ketakutan apabila datang lewat di tempat-tempat yang sunyi. Jadi ada semacam ketakutan kalau umpama nanti ancaman dari orang yang mengancam tadi betul-betul menjadi kenyataan. Itu. Nah, ada pertanyaan lain sebenarnya yang menanyakan tentang perbedaan antara rasa takut dan cemas sebenarnya. Ini sebenarnya kedua kata ini merupakan respon emosi yang sama sebenarnya terhadap suatu stimulus, ya. Cuma kalau rasa takut itu adalah respon emosi terhadap suatu stimulus, yang mana stimulus itu dirasakan adanya merupakan suatu ancaman yang sudah dipahami atau diketahui sebelumnya. Sementara kalau rasa cemas adalah ya respon emosi yang sebenarnya tidak diketahui dengan jelas apa sebenarnya yang mendasari sesuatu yang ditakuti itu. Nah, itu sebenarnya. Tetapi respon yang diakibatkan oleh dua kata takut dan cemas itu sendiri terhadap fisik itu sama. Nah, biasanya orang yang mengalami rasa takut dan cemas itu ya biasanya respon positifnya respon negatifnya pada tubuh itu ya biasanya jantung menjadi menjadi meningkat, ya, detak jantung menjadi meningkat sehingga nafas menjadi tersengal-sengal, dan bahkan mungkin bagi sebagian individu dada itu merasa sedikit nyeri itu, ya, karena saking kuatnya pompa jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu. Sementara saraf-saraf pada seluruh tubuh belum siap betul untuk menerima pompa jantung yang sedemikian hebat tersebut. Yang kedua, bisa saja respon yang dialami oleh tubuh, oleh fisik ketika orang merasa takut dan cemas itu, ya, perut merasa mual, ya,
perut merasa mual, terus bahkan mungkin ya indera perasa untuk menikmati makanan tertentu itu menjadi hambar, menjadi hilang. Seandainya disuguhi makanan tertentu, mungkin ya tidak akan merasa senikmat ketika dia tidak merasakan ketakutan dan kecemasan tersebut. Bahkan mungkin dengan hilangnya rasa itu, ya dia ya sekalipun perutnya lapar, mungkin tidak mau makan atau minum yang disuguhkan tersebut. Kalaupun minum, ya hanya berusaha untuk meminum karena mungkin salah satu tujuannya untuk mengurangi rasa takut dan cemas itu. Sebenarnya kalau kembalikan kepada rasa itu sendiri sudah mulai berkurang untuk menikmati makanan atau minuman yang disuguhkan tersebut. Terus respon lagi yang respon pada fisik ya bagi orang yang merasakan ketakutan dan kecemasan itu adalah tubuh merasa bergetar ya, dan rasa ini mungkin akan berbeda pada setiap individu karena respon rasa takut dan cemas ini berbeda-beda. Ada pada diri individu walaupun stimulusnya sama, tetapi karena respon yang dihadapi yang dimiliki berbeda, tentunya juga efek terhadap kondisi tubuh juga berbeda-beda. Terus mungkin juga akan keluar keringat dingin, keluar keringat, bahkan bulu kuduk berdiri umpama di situ sebagai bentuk respon fisik terhadap rasa takut dan dan kecemasan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana sih caranya mengatasi rasa takut dan cemas itu? Sebenarnya kalau hanya berbicara secara teori, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan cemas itu sangat mudah sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya itu sangat sulit untuk bisa sesegera mungkin bisa menetralisir rasa takut dan kecemasan itu. Tapi setidaknya dengan memahami bagaimana cara atau langkah atau teknik mengatasi rasa takut itu bisa dijadikan referensi bagi kita yang mungkin selalu merasakan takut atau cemas itu, sehingga setidaknya sedini mungkin bisa dijadikan suatu pijakan atau dasar untuk mengatasi rasa takut tersebut. Yang pertama tentunya untuk mengatasi rasa takut dan cemas kita perlu mendapatkan dukungan secara sosial. Artinya kita harus melakukan interaksi dengan orang lain. Melalui interaksi ini kita berupaya untuk paling tidak menyampaikan sesuatu hal yang membuat kita takut dan cemas itu, sehingga dari proses interaksi dan komunikasi dengan teman ini ada semacam masukan dan dukungan dari teman-teman agar kita dapat sebisa mungkin mengatasi rasa takut dan cemas itu. Terus yang kedua, di samping kita mencari dukungan sosial, melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain, adalah berupaya untuk menyadari seoptimal mungkin bahwa sesuatu itu pasti terjadi atau tidak mungkin sama sekali terjadi. Berusaha untuk memahami seperti itu. Umpama sekarang, kalau saya contohkan, umpama yang pasti terjadi umpamanya. Sekarang kita akan melewati melewati sungai yang arusnya sangat deras, walaupun di situ tidak terlalu dalam. Bahkan area sungai yang akan kita lewati itu yang arusnya deras itu areanya sangat licin, dan itu hampir dipastikan kalau seandainya ada orang lewat di situ dipastikan pasti terjatuh. Nah, kalau kita memahami bahwa kita lewat di situ sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena airnya tidak terlalu dalam walaupun deras, tetapi
untuk jatuh di situ hampir bisa dipastikan. Karena apa? Di samping tekanan air yang begitu kuat, area yang kita lewati sangat licin. Nah, kalau kita memahami seperti itu, maka sedikitnya akan mengurangi rasa takut tersebut. Tetapi kalau tidak dipahami, maka ya ketakutan terhadap hal-hal yang mungkin akan bermunculan pikiran-pikiran negatif itu akan semakin membuat kita rasa takut itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya, bahwa sesuatu yang tidak mungkin sama sekali akan terjadi. Umpamanya kita lewat di kegelapan malam sendirian, bahwa di situ akan muncul yang namanya hantu. Kita pahami bahwa sebenarnya hantu tidak pernah ada. Di situ hanyalah yang muncul rasa takut kita terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada. Kalau kita memahami bahwa sebenarnya hantu tidak ada, apa yang kita lihat adalah tipuan dari rasa takut kita, yang kadang-kadang di situ banyak, umpamanya lewat di area pepohonan pisang, yang mana dari pepohonan pisang itu banyak daun pisang yang sudah mengering putih. Dan di situ juga ada mungkin pada waktu itu ketika kita lewat, sebenarnya juga musim kemarau, angin cukup agak keras juga, agak kencang juga umpamanya menerpa pepohonan tersebut. Tetapi karena kita memiliki rasa takut yang tinggi, maka ketika daun pisang yang kering bergerak sedikit kena angin itu, kita anggap itu sudah ada hantu, ada pocong yang bergelantungan di situ. Sehingga seakan-akan yang kita lihat itu, yang sifatnya sebentar, yang didasari rasa takut itu adalah pocong yang bergerak di atas pohon. Padahal sebenarnya adalah daun pisang yang kering yang kena terpa angin itu. Nah, itu sebenarnya sahabat ya. Kalau kita berusaha untuk betul-betul memahami hal-hal yang sebenarnya akan terjadi dan tak mungkin terjadi itu, setidaknya bisa mengurangi rasa takut dan cemas itu. Terus selanjutnya, di samping setelah dua yang saya sampaikan tadi, tentunya kita sebagai umat beragama, ya saya sendiri adalah ya beragama Islam, dan teman-teman juga tentunya yang beragama Islam, ya tentunya menghadapi hal apapun di dunia ini, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup kita, ya, apapun yang kita jalani setiap hari tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi pada kita, itu tidak akan pernah selamanya terjadi pada kita. Tetapi walaupun kita berusaha untuk menghindar sedapat mungkin, memang kalau kita itu sudah hal tersebut akan digariskan akan terjadi pada diri kita, maka dimanapun kita berada, maka hal tersebut akan tetap terjadi pada diri kita. Maka segala hal tentang diri kita dan apa yang akan kita lakukan, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah seluruhnya tidak akan pernah memunculkan rasa takut dan rasa cemas pada diri kita. Dah, itu mungkin ya sahabat yang bisa saya sampaikan ulasan sekilas mengenai rasa takut. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana caranya mengatasi rasa takut dan cemas tersebut, tetapi dari tiga hal yang bisa saya sampaikan tersebut setidaknya sudah bisa mewakili bagaimana mengatasi rasa takut dan cemas yang kita alami tersebut. Mungkin itu ya para sahabat yang bisa saya sampaikan dalam kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.